Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok N4200. Perkenalkan saya Ricky Perkenalkan, saya Dias. dan juga Farel. Program yang sudah kami buat yaitu timer cuci tangan, di mana di sini untuk timer cuci tangan ini bekerja dengan 3 mode, yaitu mode pertama timer bekerja selama 60 detik, timer kedua 40 detik, dan timer ketiga 20 detik. Untuk cuci tangan sendiri sebenarnya apabila menggunakan metode atau dengan cara cuci tangan yang sudah tepat, sebenarnya tidak akan membutuhkan waktu selama ini. Tetapi untuk beberapa kasus apabila tidak mengikuti metode yang ada, maka efektifnya itu selama 40-60 detik sebenarnya. Sekarang saya akan menjelaskan source code dari program yang telah kami buat. Jadi, pertama program akan melakukan pengecekan bit low pada port 01, port 02, port 03. Nah, kenapa cek port bit low ini? Karena kita menggunakan 7 segmen anoda. Nah, jadi di sini misalnya port 0 bit 1 menjadi low, dia akan jump ke seg 0, seg 60. Jika port 0 bit 2 menjadi low, dia akan jump ke seg 40 di sini. Dan jika port 0 bit 3 low, dia akan jump ke seg 20. Jadi pada setiap seg ini, hal pertama yang dilakukan adalah move dptr seg 2, yaitu menyalin isi di data address segmen 2 ke dptr. Nah, pada seg 2 terdapat nilai digit pattern yang akan ditampilkan ke 7 segmen. Untuk seg 2 ini adalah tampilan untuk puluhannya, dan pada seg 1 adalah tampilan untuk satuannya. Nah, pada seg 60, dia akan menyalin data di seg 2 yang pertama, yaitu 7DH, yaitu digit drive 6. Nah, pada seg 40, dia akan melakukan increment 2 kali. Hal ini untuk mengambil nilai pada address yang diinginkan. Nah, jika kita lihat di seg 2-nya, jadi pada seg 40 dia akan mengincrement 2 kali. Nah, pertama dia mengambil di bagian lain ini, seg 2 ini akan mengincrement ke sini, ke 5, lalu mengincrement lagi ke 4. Jadi yang akan ditampilkan adalah 4. Di sini dilakukan increment karena dptr tidak bisa melakukan instruksi add. Nah, pada seg 20 juga sama, dia akan melakukan increment 4 kali sehingga dia bisa mengambil nilai 5BH, yaitu 2. Nah, setelah sudah mengambil nilai-nilai yang diinginkan, program akan lanjut ke bagian start. Nah, start ini adalah bisa dibilang bagian utama program. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah kita akan meng-clear nilai A, yaitu memberi nilai A 00H. Jadi kita ingin membuatnya menjadi 0. Nah, lalu kita akan menyalin nilai dptr yang sudah diambil itu ke A, maupun 6, 4, atau 2, jika kita memilih port-port yang benar itu. Nah, di sini kita bisa lihat melakukan komplemen A. Jadi kenapa? Karena di digit drive ini sebenarnya ini untuk 7 segmen katoda. Jadi untuk dapat menampilkan di anoda, kita melakukan komplemen A. Jadi nilainya itu jika 111 dia akan menjadi 0 dan 0 akan menjadi 1. Nah, harus diingat ya, anoda itu akan menyala jika diberi nilai 0 atau low. Nah, lalu program akan melakukan move B ke A, yaitu menyalin isi A ke B. Nah, tadi kan kita sudah mengambil nilai dptr seg 2, yaitu untuk puluhannya. Jadi, karena puluhan itu akan menetap 10 kali di segmen, ya, karena misalnya 39, 38, 37. Jadi tiganya itu terdapat 10 kali, atau ya 10 kali di segmen. Jadi kita akan nilai isi A ke B. Jadi B ini digunakan untuk
digit pattern si puluhan, sehingga A dapat dibuat untuk 7 segmen satuan karena A ini terus berganti. Nah, lalu program akan melakukan move dptr sec1, yaitu di sec1 ini adalah digit pattern untuk satuannya. Lalu program akan melakukan move P1 ke B. Nah, P1 ini adalah port 1 ini adalah tempat untuk melakukan digit pattern pada 7 segmen. Sedangkan pada port 2 kan memilih 7 segmen yang dijalankan itu yang mana dari 4 ini. Nah, jadi dia akan melakukan move P1B, jadi digit pattern untuk puluhannya. Lalu program akan melakukan clear SH2. Nah, SH2 ini pada EQ yaitu P2 port 2 bit 6. Nah, kenapa ditaruh di EQ SH1 yaitu 10 satuan, SH1 satuan, S20-an, kenapa ditaruh di EQ? Karena biar gampang diganti. Misalnya kita ingin mengganti di port 1, jadi semua akan diganti ke port 1. Jadi biar gampang mengganti-gantinya. Nah, jadi dia akan melakukan clear. Jadi membuat SH2 ini yaitu port 2 bit 6 menjadi low. Nah, karena tadi anoda akan menyala jika diberikan nilai low. Nah, jadi dia akan membuat P2 port 2 bit 6 jadi low, lalu dia hal ini akan memberikan pilihan port 2. Jadi SH2 ini port 2 bit 6. Jadi dia akan membuat port 26 ini yaitu 1 di sini menjadi low jika dia akan bisa mengambil digit pattern yang tersimpan pada port 1. Lalu dia akan dijadikan high lagi karena sudah tersimpan digit patternnya di P2 bit 6. Lalu dia menjadi high biar tidak digit patternnya tertimpa oleh misalnya bisa terdapat nilai baru yang dimasukkan ke P1. Nah, lalu kita akan meng-clear nilai A biar A dapat diberikan nilai baru. Lalu kita akan menyalin isi dptr ke A. Nah, kita bisa lihat yang tadi dptr terakhir yaitu adalah sec1. Jadi digit pattern untuk satuan akan disimpan ke A, baru dia dikomplemen lagi karena digit patternnya adalah katoda dan 7 segmen adalah anoda. Lalu P1 diberikan nilai baru yaitu A, yaitu digit pattern untuk satuannya. Nah, setelah itu kita akan menginkremen dptr. Nah, hal ini kenapa? Kan pertama tadi dia mengambil nilai sec1 di bagian yang pertama di 300 yaitu 0. Nah, sekarang kita ingin melanjutkan ke 9 karena dari 30 dia akan pergi ke 29. Jadi kita akan melakukan increment agar dia menyimpan nilai 9. Nah, lalu kita akan membuat P2 port 2 bit 7 menjadi low, yaitu yang paling ujung 0 menjadi low agar bisa diisi. Pas dia menjadi low, dia akan port 2 bit 7 itu akan terisi dari digit pattern yang tersimpan pada port 1 yang di sini tadi. Dia akan menampilkan, lalu port 2 bit 7 menjadi high biar tidak bisa mengisi nilai baru, dan lanjut ke call timer. Dia akan memanggil subroutine timer. Subroutine timer ini adalah jeda untuk setiap waktu berjalan. Pertama, timer menggunakan timer 0.1. Nah, lalu kita akan melakukan move TH dan TL-nya itu bernilai 90 milisecond. Nah, jadi setiap laptop menggunakan MCU 851 itu berbeda delay-nya. Nah, jadi jika laptopnya agak lambat saat program dijalankan, waktunya itu tidak seperti 1 detik. Jadi kami memberikan milisecond atau second baru, yaitu di sini 1 second. Tinggal diganti saja FC66 di sini 75 milisecond, diganti aja FF, BB. Jadi biar agak gampang. Jadi
pada laptop saya digunakan 90 milisecond. Nah, lalu setelah itu dia akan meng-start timer 0, lalu dia monitor timer 0, jadi sampai flagnya rollover, jadi sampai FF. Nah, lalu dia akan stop timer dan clear timer flag. Lalu dia akan return. Jadi timer ini digunakan untuk jeda antar digitnya. Setelah program memanggil timer tadi untuk jeda antar digitnya, lalu kita akan mengecek. Di sini mengecek 0C0H. Nah, kalau misalnya kalian tidak tahu, ini adalah digit pattern untuk 0, tapi versi anodanya. Nah, jadi untuk mendapatkan versi anoda ini tinggal dikomplemen aja sendirinya dan dicek heksanya. Jadi kita mengecek apakah satuannya sudah 0. Jika belum 0, program akan kembali ke again, yaitu di sini, yaitu akan mengambil satuan lain untuk melanjutkan satuan lain. Nah, jika dia sudah 0, program akan melanjutkan ke bawah. Nah, jika misalnya masih 9, bisa dibilang 9, program akan lanjut ke atas lagi, mengambil B lagi, yaitu puluhannya yang tadi, terus melakukan clear lagi untuk mengisi. Nah, bedanya karena tadi sudah di-increment di sini, jadi program akan mengambil nilai di address baru, sudah di-increment, jadi dia akan pergi ke 8. Nah, sudah misalnya belum 0 lagi, dia akan mengincrement lagi, nanti mengambil nilai 7, dan seterusnya. Jadi program akan berjalan seperti detik, jadi 9, 8, 7, 6 ke bawah. Nah, jika sudah 0, dia akan mengecek sudah 0, program akan melanjutkan ke bawah, move R0 B. Jadi B ini kan tadi nilai puluhannya, jadi kita akan menyalin nilai puluhan itu ke R0 agar bisa dicek sudah puluhan ke berapa. Nah, setelah itu di sini ada time 5, time 4, time 3, time 2, time 1. Itu puluhan-puluhannya. Ini untuk 50. Nah, jadi pada time 5 ini dia akan mengecek R0, nilai B tadi. Apakah nilai dia sekarang? Dia ngecek nilai digit pattern puluhan sekarang. Jadi dicek 082H, yaitu digit pattern untuk 6. Jadi dia akan mengecek sekarang itu berapa. Nah, tadi kan kita mulai dengan 60. Jadi dia akan mengecek, oh sekarang 6. Nah, dia akan lanjutkan ke bawah. Jika dia bukan 6, jika dia 5, dia akan turun ke time 4, melanjutkan mengecek apakah dia 5 sekarang. Nah, jika dia 6 tadi, kita mulai 60. Dia akan meng-clear R0 biar tidak ada penimpaan nilai. Nah, lalu dia akan move dptr sec2 lagi, dia akan mengambil nilai pada sec2 lagi, tetapi dia akan melakukan increment di sini. Jadi, dia akan mengambil nilai 6DH, yaitu 5. Jadi, puluhannya itu berganti menjadi 5. Dari 6 tadi akan berganti menjadi 5. Nah, setelah itu, dia akan melakukan call setdig. Nah, di sini kami membuat subroutine setdig karena setiap time itu terdapat instruksi yang sama, jadi dilakukan berulang-ulang. Jadi kami membuat subroutine setdig agar tidak terlalu banyak tulisan kode. Nah, jadi kita lihat setdig ini, jadi digunakan untuk menyimpan nilai B baru. Nah, menyimpan nilai B baru. Jadi dia pertama move A, dia meng-clear A menjadi 0, terus move CA, jadi dia mengcopy nilai dptr tadi, yaitu sec2 tadi, yang sekarang yaitu 5, dia menyimpannya ke A, lalu dia mengkomplement A, karena digit pattern untuk anoda, yaitu 5 tadi kan, yang 5 tadi dimasukkan ke B. Nah, sudah itu, program akan melakukan move dptr sec1. Dia akan meng-clear A,
terus akan memasukkan nilai dpt itu ke A, mengkomplement A biar untuk anoda tadi, terus menginkremen dpt. Nah, ini biar program menjalan lagi jadi 9, 8, 7, 6. Seperti itu. Jadi program akan memulai dari 9 ya kan, karena udah diinkremen tadi. Setelah itu dia akan meread, berarti setdik tadi udah selesai, di sini saja sampai read, dia akan kembali ke program utamanya tadi. Yaitu di sini. Nah, setelah itu nilai B baru sudah disimpan, nilai A baru sudah disimpan, dan program akan melakukan ljump again. Nah, melakukan ke ini lagi, yaitu menampilkan nilai-nilai B dan A, dan menginkremen dpt pada A, yaitu sec1, biar berulang-ulang terus. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa kita udah mengecek kan, 59, 58 sampai 50. Nah, sudah 50, dicek lagi apakah satuannya sudah 0, lalu kita akan move BR 0, baru ngecek sekarang itu 60, yaitu mengecek puluhannya 6, bukan 6, jadi akan melanjutkan time 4, lalu dia mengecek satuannya 5. Di sini untuk mengecek 5. Nah, jadi sekarang 5, dia akan mengulang lagi seperti tadi. Yang membedanya adalah inkremen dptr ini untuk mengambil segmen 2 yang keempat, ya kan, inkremen, jadi mengambil yang keempat, lalu meng-call setdik lagi untuk menyimpan nilainya di B, dan menyimpan nilai yang baru di A. Nah, seperti itu jadi program jalannya. Jadi dia akan program akan berjalan satuannya sampai 0, lalu dia akan mengecek puluhan sekarang. Jadi misalnya sekarang udah 49 terus 40, dia akan mengecek sekarang apakah 4. Jadi di sini mengecek 6, bukan karena sekarang 4, mengecek 5, bukan karena sekarang 4. Lalu dia di sini mengecek sudah 4, dia melanjutkan lagi inkremen dptr lagi untuk mendapatkan nilai 3 dan seterusnya sampai time 0, time 2, time 1 dan time 0. Jadi itu adalah kode digit kami. Nah, seperti itu. Nah, ini terakhir time 0 berbeda dari yang lain. Time 0 tidak melakukan move dptr sec2, itu nilai data di puluhan. Karena pada time 0 ini yaitu 10 sampai 1. Nah, jadi kita hanya menampilkan satuannya saja. Jadi kita akan melakukan move A00H. Karena jadi biar P1-nya itu tidak ada isi. Jadi yang keluar hanya satuan saja. Setelah itu sudah selesai, misalnya dicek, misalnya sudah selesai, puluhannya sudah 0, program akan menunjukkan ke out text, yaitu output untuk pengeluaran kata-kata pada 7 segmen. Jadi program untuk pengeluaran kata-kata ini agak simple sebenarnya. Bisa dibilang kurang efektif sih. Karena kita hanya men-set dan meng-clear dan men-set B. Dah, itu aja sebenarnya. Di pertama bisa kita lihat move R792H. Ini adalah move untuk digit pattern S. Nah, cara mendapatkannya itu adalah seperti ini. Jadi 7 segmen itu adalah ada DP, G, F, E, D, C, B, A. Sudah kita tahu kan. Jadi untuk membuat nilai S, digit pattern S, kita akan mencek aja garis-garis yang harus di high K. Jadi untuk S yang harus dihackkan adalah G, F, E, D, C, B, A. Nah, sudah didapatkan binary-nya, diubah ke hex yaitu 6D, dan karena kita menggunakan anoda, kita langsung mengkomplementkan binary ini. Nah, sudah mengkomplementkan dapat 100 100 10 dan diubah ke hex yaitu 92. Kami tidak menggunakan komplement di sini karena terlalu panjang jadinya kodenya. Jadi langsung saja dikomplement secara manual. Seperti itu. Jadi akan kita dapatkan S itu 92, RE itu 86, L, C7, dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan teks selesai. Nah, jadi
setelah menyimpan di register-register tertentu itu, kata digit pattern huruf-hurufnya lanjut ke refresh. Nah, jadi pada refresh ini pertama kita akan meng-equal delay. Nah, itu sama seperti timer yang untuk jeda waktu JIT tadi, bedanya memiliki millisecond yang berbeda. Jadi pada timer untuk pengeluaran kata ini kita menggunakan 75 millisecond, di mana yang untuk timer waktu tadi, digit tadi adalah 90 millisecond. Jadi agar pengeluaran kata itu tidak terlalu lama sebenarnya, itu saja. Nah, setelah itu kita akan move P1R7, yaitu menyimpan nilai S ke P1. Lalu kita akan membuat P2 bit 7. Jadi biar gampang bisa kita lihat di sini saja. Nah, jadi akan meng-clearkan port 2 bit 7, yaitu yang di 0 ini, dan meng-clearkannya. Meng-clearkan biar menyimpan nilai pattern yang di P1. Nah, lalu dia melanjutkan sama seperti tadi, yang bedanya P1R7 tadi sekarang dikeluarkan di port 2 bit 6, dan port 2 bit 7 tadi dimasukkan nilai kembali, yaitu R6, yaitu digit pattern untuk E. Jadi seperti itu digit programnya. Jadi nilai digit pattern tadi S tadi akan dipindahkan ke port 25, terus yang E tadi ke di sini keluarnya port 2 bit 6, maaf. Jadi akan keluar sini S, E, L, lalu lanjut lagi programnya ke bawah. Jadi yang S tadi dikeluarkan di port 2 bit 4, yaitu 3 tadi, dan lanjut begitu saja. Jadi programnya itu, kodenya itu bisa dibilang menyimpan nilai digit pattern baru di port 1 dan terus menggeser-gesernya. Jadi dia akan menjadi seperti itu. Jadi program sebenarnya kurang kompleks, kurang efektif, karena kami agak kesusahan untuk membuat kode yang rumit seperti itu biar tidak terlalu panjang kodenya. Jadi menggunakan ya cuman CLR set B aja, CLR set B, memasukkan nilai baru terus CLR set B, dan begitu saja. Jangan lupa juga setiap pengeluaran kata itu terdapat delay agar tidak bertabrakan. Nah, lalu bisa dilihat di sini terdapat pengecekan check port low, di sini check port low karena 7-chipnya anoda jadi harus low. Jadi mengecek jika setelah kita menyalakan tadi terus kita mematikan lagi, jadi kan tidak terdapat penekanan ya. Jadi jika tidak ada yang low, program akan melakukan refresh. Jadi refresh ini akan melakukan jump lagi ke atas. Jadi dia akan mengeprint terus-menerus output teksnya, selesai sampai kita menekan keypad tersebut. Jika kita sudah menekannya, dia akan mengecek apakah port 01, port 01 dia akan mengejam ke LJMP 60. Nah, di sini kita akan LJMP 60 ke sini. Kenapa tidak langsung JNB sec 60 saja? Karena terlalu jauh jamnya. Jadi kita melakukan ke LJMP 60 ini, yaitu melakukan instruksi LJMP sec 60 biar lanjut ke atas lagi. Nah, sudah seperti itu. Jika sudah 60, kalau port 01 mulai kembali dan memulainya dengan 60, ke port 02 40, port 0 bit 3 dan 20 seperti tadi. Nah, seperti itu saja program yang telah kami buat. Sekarang kita akan melanjutkan ke running program yang dijelaskan oleh Ricky. Nah, di sini mode pertamanya itu ada di mode saat kita menggunakan port di simple keypadnya 01, 02 dan 03, di mana 01 akan mengeluarkan timer selama 60 detik, lalu 02 selama 40 detik dan 03 selama
20 detik. Oke, sekarang kita coba saja. Nah, sekarang kita run dulu. Run. Saya akan looping karena dia akan menunggu input yang didapatkan dari keypad. Nah, sekarang kita coba masukkan yang satu. Maka di sini akan berjalan selama 60 detik. Nah, di sini itu dia hop ini akan melakukan counter ke bawah. Nah, lalu akan turun di 59. Sebenarnya dalam implementasi langsung dia itu bernilai 1 detik, tapi di emulator delay 1 detik itu terasa cukup lama. Oke, ini yang mode pertama. Sekarang kita coba yang mode kedua. Nah, kita coba mode kedua. Jadi kan 60 detik turun terus. Sekarang coba mode kedua yang 40 detik. Nah, 40 detik. Kayak mode 2 40 detik. Nah, di sini juga dia akan menunggu hingga penuh, counternya hingga penuh, dan dia akan berkurang. Begitu pula seterusnya hingga 0 dan akan menampilkan pesan selesai. Oke, selanjutnya kita coba ke option ketiga, 20 detik untuk mempersingkat waktu. Dan di sini videonya mungkin akan saya crop karena agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Oke, sekarang kita start. Oke, sekarang kita run dulu. Nah, ini kita menggunakan yang port 0.3 20 detik. Nah, ini 20 detik. Oke. Memang di sini agak cukup lama. Nah, 19 akan terus berjalan dan mungkin video akan saya skip di sini sampai timer keluar 1 detik. Sekarang sudah 2 detik. Oke, sekarang sudah masuk 1 detik. Oke, kita tunggu. Setelah 1 detik akan keluar output berupa teks. Oke, kita tunggu. Nah, di sini tuh dia akan mengeluarkan teks selesai. Oke, tapi di sini dia akan mengeluarkan teksnya satu-satu dan akan bergeser ke kiri. Shift left terus menerus ke S, E, L. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk implementasinya delay dari timernya itu tidak lama, tapi di emulator ini delaynya itu cukup lama. Ya, program selesai. Sedikit tambahan, jadi jika keypadnya tidak ditekan lagi, output teks selesai akan dikeluarkan terus-menerus, seperti ini. Ya, dia akan mengeluarkan output teks selesai. Nah, dan jika tidak ada input keypad, dia akan mengulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, jika kita input keypad lagi, maka dia akan kembali ke 20. Seperti itulah project timer cuci tangan yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.